Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihim bid darin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bi hidayatil muttaqin waftah lana bi futuhil arifin. Kemarin di bulan yang lalu kita membahas tentang perkara yang tidak diperbolehkan atau niat yang tidak diperbolehkan di dalam menuntut ilmu. Bagi siapa? Dua-duanya. Bagi si pengajar dan juga orang yang belajar. Begitu. Bahwa yang tidak diperbolehkan niat di dalam menuntut ilmu, kata Imam Al-Ghazali kemarin ada 5, yaitu al-munafasata, niat kita melangkahkan kaki dari rumah ke pengajian teh, niat ngaji atau tolab ilmu teh al-munafasah, ingin berlomba-lomba dari yang lain, itu tidak diperbolehkan kata Imam Al-Ghazali itu. Yang kedua, niat yang tidak diperbolehkan dalam menuntut ilmu teh al-mubahata ai istifkhar, yaitu bersombong-sombong diri, mubahah namanya. Kita niat ngaji pengen buat bersombong-sombong diri, gua merasa paling pintar, gua merasa paling alim, kagak boleh. Al-mubahah namanya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, niat yang tidak diperbolehkan dalam menuntut ilmu teh wa taqadduma 'alal aqran. Wa taqadduma lan ngadisi akan atau ingin menjadi terdepan, taqaddum teh 'alal aqran, daripada teman-teman kita. Tidak boleh kata Imam Al-Ghazali. 3 tuh. Terus yang keempat, niat yang tidak diperbolehkan dalam menuntut ilmu wastimalata wujuhin nas, yaitu lan amrihe, wajah-wajah manusia. Maksud amri sini mencari perhatian dari kalangan manusia, pengen dipuji, pengen di alam sama mertua, pengen di alam sama janda, misalkan duda begitu. Itu ketika seorang guru menjelaskan kita, lagi di mana masang status, bikin status ya lagi di pembayaran dulu, lagi ngaji ini supaya kelihatan sama si janda, begitu. Ya nggak boleh gitu ya. Berarti itu niat yang tidak diperbolehkan menuntut ilmu wastimalata wujuhin nas, untuk mencari perhatian umat manusia. Yang terakhir, niat yang tidak diperbolehkan di dalam menuntut ilmu wajah hutama dunia. Nah ini mentaknya pantas, sesuai. Kenapa kita awali pakai kitab bidayah? Sebab hidayah teh nanti tujuannya atau faedahnya untuk hidayah, petunjuk. Bidayah teh artinya permulaan, hidayah teh petunjuk gitu. Lihat lagi. Berarti niat yang terakhir yang tidak diperbolehkan dalam menuntut ilmu teh wajah hutama dunia, yaitu mengumpulkan barang-barang dunia. Begitu. Wajar ku ngajar yang ngaji tapi pengen kaya. Lain cerita pengen kaya mah kudu usaha. Begitu. Ini mah tujuan akhirat. Ngaji ku ngaji, gua kagak kaya-kaya. Ngaji baik kagak kaya-kaya. Begitu. Jangan dikuat kait masalah ngaji mah dengan harta banda. Begitu. Harta banda kan nih. Nah, kemarin di dalam kitab Hikam begitu ya. Makudiro yakunu wa malam yuqaddar lam yakun. Perkara yang bakal ditakdirkan ku Gusti Allah terjadi, wa malam yuqaddar lam yakun, dan perkara yang tidak ditakdirkan ku Gusti Allah tidak bakal terjadi. Kesimpulannya begini, masalah milik rizki, tong boro orang yang usaha, yang kagak usaha ge waktunya ada mah ada, bener. Sebaliknya gitu kan, tong boro orang yang kagak usaha, yang usaha ge waktunya kagak mah kagak. Jadi apa? Makudiro yakunu wa ma lam yuqaddar lam yakun. Semua ge udah tersaning Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita tingkatan sababiyah kudu syariat. Itu bisa dipaham ya. Alhamdulillah ini makan ngedoa pengen punya duit 1 miliar, mau jatuh ini langsung dari langit. Iya, ngegubrak mati ketimpa duit. Ya Allah ya karim. Diijabah ketimpa duit sekarung modar bocah. Aduh, Gus. Jadi balik lagi supaya paham, jangan dikuat kait masalah ilmu masalah ngaji mah dengan dunia. Udah ada coretnya. Ini coret orang bagiannya kaya, ini coret orang bagiannya miskin, ini bakal bagja dan cilaka. Jangan dikuat kait mengaji baik lillahi ta'ala begitu. Konsep ngaji berarti lillahi ta'ala. Ngaji atau ibadah terpaksa tidak bagus, dipaksa enggak bagus, ngamaksa enggak bagus. Balik lagi, ibadah ke Gusti Allah mah dipaksa enggak bagus, terpaksa enggak bagus gitu kan, memaksa kagak bagus. Bagaimana tuh? Lillahi ta'ala begitu. Jangan mengharapkan gue sebab ngaji gue pengen masuk surga karena takut neraka. Udah ngaji mah lillahi ta'ala gitu. Jadi Allah maha paham kalau hamba Allah mau ibadah atau Allah paham gitu bakal dimasukin kemana gitu, lo ke neraka. Berarti Allah
kagak adil dong kalau begitu. Mendingan gua kagak ibadah kan begitu Murun. Ya Allah kan jadi maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala perlu syariat. Nih tong boro orang yang mau sholat, ibadah, ngaji dan sebagainya, puasa dan sebagainya, sengkilang pensiun dong. Berarti kalau ditanya pengen gak masuk surga? Aduh pengen, waras jawabannya mah. Ya begitu, apalagi orang yang mau ibadah. Bisa dipaham? Alhamdulillah begitu. Jadi balik lagi, niat yang tidak diperbolehkan dalam menuntut ilmu kata Imam Al-Ghazali yang terakhir, wajib hutomat dunia, yaitu mengumpulkan barang-barang dunia. Nah ketika orang mempunyai niat tersebut atau mempunyai niat 5 perkara tersebut, pangta maka utawi sirah, maka keadaan musain jelas pihadmi dinikah, yaitu bakal merusak agamamu. Begitu. Oh berarti ketika kita niat menuntut ilmu niatnya salah, kata Imam Al-Ghazali, pihadmi dinikah, yaitu sama aja merusak agamamu atau agama kita. Bahkan bukan cuma itu, kata Imam Al-Ghazali, wa ihlaki nafsika, sama aja merusak dirimu, merusak awakmu. Bisa dipaham? Alhamdulillah begitu. Bahkan bukan cuma itu, ketika orang niatnya salah di dalam menuntut ilmu, kata Imam Al-Ghazali, wa bai'i akhiratika, sama aja ngedol atau ngejual akhiratmu di dunyaka dengan duniamu. Yang tadinya ngaji kita bakal mendapat pahala, bakal mendapat dosa. Yang tadinya kita ngaji sekudunya masuk ke surga, malah masuk ke neraka. Oh sebab apa? Ngajinya bukan lillahi ta'ala. Nih ketika ada sebuah pengajian, itu teh malaikat-malaikat Allah diperintah Gusti Allah, namanya malaikat sayarin. Nah, malaikat sayarin yang selalu berkelilingan gitu. Malaikat sayarin itu datang gitu. Nah, ngedatengin kita yang lagi ibadah, yang lagi pada ngaji. Itu malaikat sayarin yang ngapain? Ngambuin ketek orang yang lagi pada ngaji. Gitu. Oh, ketika ngambuin keteknya Bang Jumat, alhamdulillah wangi banget. Sebab kenapa? Gitu ya. Karena ngajinya ikhlas. Pindah ke sebelah sini, ngambuin ketek ke Mbah Dion. Ya Allah, rada kecut sedikit karena ngajinya bukan niat lillahi ta'ala, tapi karena uduk. Itu ngambuin malaikat, nyiumin ketek kita bocah, itu malaikat sayarin namanya. Ya Allah ya Karim, beda-beda, maka pahala manusia beda-beda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang kenapa? Tapi qadril ikhlas, tolak ukurnya dengan keikhlasan. Supaya santai, supaya gampang paham, katakan yang Nabi, al-fahmu bi qadril ikhlas. Ngaji supaya cepat paham, al-fahmu bi qadril ikhlas, tolak ukurnya ikhlas kan be hati kita ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti ikhlas dari kata khulaso, artinya bersih, nggak ada embel-embel selain Allah, niat karena Allah, namanya mukhlis atau ikhlas. Tuh, supaya hati kita bisa ikhlas bagaimana? Banyakin baca surah Qul huwallahu ahad. Surah Qul huwallahu sebenarnya nggak ada di surah Al-Ikhlas. Coba nyari ya surah Qul hu, kagak ada. Yang ada di surah Al-Ikhlas. Banyakin baca surah Al-Ikhlas. Sebab katakan yang Nabi, ketika manusia memperbanyak baca surah Al-Ikhlas setelah sholat 11 kali, insya Allah itu bakal diatakohkan, bakal dimerdekakan, nggak bakal nyentuh ke neraka. Alhamdulillah. Kan tetap kudu sholat. Ini membaca Fatihah sama baca Qul, itu yang sholat maka kagak gitu, tetap kudu sholat begitu. Bisa dipaham ya? Balik lagi. Jadi ketika kita menuntut ilmu niatnya salah, kata Imam Al-Ghazali, wa bai akhiratika, sama aja menjual akhiratmu bidunyaka dengan dunia. Pasot kotuka, maka utawi perakadanmu, kata Imam Al-Ghazali. Pasot kotuka, maka utawi akad atau niatmu dalam menuntut ilmu, daripada niat perkara yang tadi yang sudah disebutkan, iku khasiratun, bakal rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Tawati jaratuka, lan utawi dagangmu, gitu. Ini ke dagang sih, tijaroh dari dagang. Wati jaratuka, lan utawi perdagangan sirah, iku bairotun, bakal ruksak. Dan jadi balik lagi nih kan, ketika niatnya salah, kata Imam Al-Ghazali, wa bai'i akhiratika bidunyaka, sama aja menjual akhiratmu dengan dunia. Arti ngejual berarti dagang, berarti kan begitu. Mau mentang ada bahasa ngejual kalau orang kagak dagang kan begitu. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ketika kita mempunyai niat tersebut, niat yang salah di dalam menuntut ilmu, wa tijaratuka, dan bermula perdaganganmu bairotun, yaitu ruksak atau hancur. Wa muallimuka, bukan cuma seorang murid, wa muallimuka, lan utawi guru nira, kata Imam Al-Ghazali. Guru nira maksudnya orang yang ngajarnya, bukan cuma santrinya. Wa muallimuka, lan utawi guru nira atau guru kamu, iku mu'inun, ngebantu. Iku mu'inun, ngebantu laka kadua sirah ala isyanika, ing atasi pirang-pirang maksiat kamu. Begitu kata Imam Ghazali. Berarti kesimpulannya,
Ketika itu seorang guru niatnya salah ngajar ilmu teh, sama aja mu'inun, sama aja membantu kepada murid-muridnya untuk berbuat maksiat, begitu. Berarti kena dua-duanya antara si murid dan si guru. Sebab kenapa? Wasilah si gurunya niatnya kagak bener ngajar ilmu teh, bisa difaham. Alhamdulillah, kata Imam Al-Ghazali, sama aja ketika seorang guru niat seperti tersebut, mu'inun, yaitu sama aja membantu kepada santrinya ala isyanika, yaitu untuk daripada perjalanan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syarikun, dan bersyirikat, arti bersyirikat sama kedua-duanya. Yang tadinya si murid niatnya ikhlas, si guru niatnya salah, ke bawah itu deh. Sebab apa? Karena gurunya ngajarnya kagak ikhlas. Jadi syarikun itu bersyirikat, kedua-duanya ke bawah. Mudah-mudahan dengan wasilah ngaji kitab ini semua ibadah kita ke Gusti Allah diikhlaskan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu. Wa syarikun, lan bersyirikatlah kakadua sirah, itu fi khusranika, ing dalam ruginan nira, wa huwa lan utawi guru atau muallim ketika mempunyai niat tersebut, niat yang disalahkan di dalam menuntut ilmu, wa huwa lan utawi muallim, ya berarti rujuknya ke muallim, kabai saipin, iku kaya wong kang ngedol itu ngejual, baiun artinya ngejual, iku kabai kaya wong ngedol atau orang yang ngejual, saipin pedang atau golok, min koti torikin, saking wong kang nugel dalan. Maksudnya mah sama aja ketika seorang guru niatnya salah di dalam menuntut ilmu, kata Imam Al-Ghazali, kabai saipin min koti torikin, itu sama saja seorang guru memberikan sebuah pedang, itu untuk apa itu pedang yang diberikan kepada murid, min koti torikin, untuk ngebegal manusia di jalan. Naudzubillahi min dzalik. Itulah ujar atau nasihat kata Imam Al-Ghazali. Jadi kudu bener ya niatnya di dalam menuntut ilmu. Kama qala, kaya perkara qala kang wis ngandika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sing sapa wong iku aana kang nulung akan atau kang membantu ya wong ala maksiatin ing atas sesawiji maksiat, walau bisyarti kalimatin, lan sanajan kalawan satu kalimat, kana wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin.